Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan dua ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Jannah Aden, di mana orang-orang mukmin akan memasukinya, dan juga dari bapak-bapak mereka pun juga akan memasuki juga, yaitu bapak-bapak dan nenek moyang yang soleh. Kemudian juga suami dan istri mereka juga akan memasukinya, termasuk anak-anak keturunannya. Dan para malaikat juga akan masuk ke dalam Jannah Aden dari setiap pintu. Ini adalah ayat yang ke-23. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya adalah nanti orang-orang mukmin ketika masuk ke dalam Jannah Aden ini dibersamai oleh anggota keluarganya yang soleh, yang sama-sama masuk ke dalam jannah. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan berdasarkan firman Allah di lain ayat, yaitu surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alamnahum min a'malihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan anak-anak keturunan mereka yang mengikuti juga dengan beriman, kemudian kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka di dalam jannah, dan kami tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dari ayat ini Imam Ibnu Katsir termasuk para mufassirin sudah sepakat, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi, Imam Asy-Syafi'i termasuk dalam tafsir lain, bahwa nanti dalam rangka menyempurnakan nikmat penduduk jannah, Allah akan menyatukan seluruh anggota keluarga di dalam jannah. Kemudian di dalam ayat tadi Allah juga menyampaikan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Kemudian para malaikat juga akan masuk ke dalam Jannah Aden dari setiap pintu. Malaikat ini nanti akan bertugas memberikan kata sambutan kepada para penduduk jannah ini. Maka di ayat yang berikutnya Allah memberikan keterangan bagaimana ucapan atau kalimat yang disampaikan malaikat ketika menyambut para penduduk jannah. Allah berfirman dalam ayat ke-24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbada. Selamat atas kalian wahai penduduk jannah. Kalian bisa masuk ke dalam jannah ini disebabkan karena kalian dulu sabar. Maka jannah inilah sebaik-baik tempat tinggal. Artinya bahwa ucapan selamat datang dari malaikat ini ucapannya sangat singkat. Pertama, ucapan selamat kepada para penduduk jannah karena sudah berhasil dan sukses masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat memberikan rahasianya. Ternyata penduduk jannah ini bisa masuk jannah karena terbukti sabar ketika di dunia. Artinya bahwa kunci sukses orang bisa masuk jannah adalah satu saja. Dia harus membuktikan sabar selama hidup di dunia. Kemudian para ulama menjelaskan maksud sabar di dalam ayat ini apa? Sabar dalam ayat ini maksudnya adalah dia harus sabar menghadapi tiga perkara. Pertama, dia harus sabar menghadapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus sabar meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia harus sabar menghadapi musibah atau takdir yang buruk menurut orang ini yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka tugas kita hari ini adalah membuktikan sabar dalam 3 perkara ini. Mungkin ada pemahaman yang kurang tepat, karena kata sabar ini kalau di Indonesia mungkin lebih dimaknai sebagai sikap pasrah. Maka inilah yang akan jadi gagal paham memaknai makna sabar dalam ayat ini. Sabar dalam menghadapi 3 perkara ini, mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu lebih tepat memakai kata tangguh. Berarti sabar menghadapi perintah Allah, dia harus tangguh menghadapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadapi perintah sholat 5 kali sehari, dia harus tangguh. Ketika datang panggilan azan subuh, wujud sabar adalah wujud dia harus tangguh untuk memaksa dirinya untuk menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Sabar menghadapi larangan-larangan dari Allah, dia berarti juga harus tangguh memaksakan dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan. Termasuk juga sabar ketika menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala ada orang muslim, ini dia sukses sabar menjalankan perintah Allah. Rajin ke masjid, rajin sholat, rajin siam Ramadan, dan tidak ada masalah dengan sabar jenis yang pertama. Tapi kadang-kala dia justru lemah dalam masalah sabar jenis yang kedua. Rajin beribadah, tetapi kemaksiatan juga tetap terjadi. Kadang-kala mungkin ada orang muslim, dia sukses di sabar pertama dan kedua. Sabar menjalankan perintah, dia jalankan dengan mudah. Sabar meninggalkan maksiat juga mudah juga, tetapi dia tidak bisa sabar ketika menghadapi musibah. Padahal tidak sabar menghadapi musibah ini justru akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu." Allah itu kalau mencintai suatu kaum, pasti Allah akan menimpakan musibah kepada kaum ini. Faman radiya falahu ridho. Kalau orang ini ketika tertimpa musibah dia ridho, dia sabar, maka Allah pun juga akan ridho kepada orang ini. Wa man sakhita falahu sukhtu. Maka barang siapa orang yang justru marah terhadap Allah akan musibah ini, maka Allah pun juga akan marah kepada orang ini. Maka kesimpulannya bahwa kunci agar kita masuk surga, tiga-tiganya kita harus bersikap sabar. Pertama, sabar menghadapi perintah Allah. Memang harus memaksakan diri untuk beribadah. Berjalan ke masjid itu bukan perjalanan fisik. Perjalanan ke masjid itu perjalanan iman. Maka mungkin ada seseorang satu hari ini dia sudah melakukan perjalanan puluhan kilometer, mungkin sudah berjalan ratusan kilometer, tetapi sekedar untuk melakukan perjalanan ke masjid 200 meter, 300 meter ternyata tidak sampai juga. Karena memang perjalanan ke masjid adalah perjalanan keimanan, bukan perjalanan fisik. Maka yang kita buktikan bentuk sabar kita menghadapi perintah Allah adalah ketangguhan kita paksakan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada satu ungkapan yang sabar itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Karena memang kita harus bersikap sabar terus dalam 3 perkara ini. Tetapi dari sisi waktu, sabar itu ada batasnya. Jadi sabar kita terhadap 3 perkara ini nanti akan ada batas waktunya dan sebentar lagi akan berakhir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Maka sembahlah Rabb kalian sampai datang keyakinan. Para ulama ahli tafsir sepakat, yakin di dalam ayat ini maknanya kematian. Berarti maksudnya adalah dan sembahlah Rabb kalian sampai datang kematian. Itu artinya sabar kita untuk sholat 5 kali sehari, sabar untuk beribadah. Ini tidak akan bertahan lama lagi. Begitu kita sudah ajal, maka selesai sudah tugas kita. Sabar meninggalkan maksiat itu pun juga tidak lama lagi berakhir. Begitu kita ajal, maka selesai sudah tugas kita untuk sabar meninggalkan maksiat. Sebagaimana juga sabar menghadapi musibah, ini pun juga tidak lama lagi akan berakhir. Ketika ajal, maka kewajiban sabar itu sudah berakhir. Maka bagi seorang mukmin yang sukses mempertahankan kesabaran sepanjang dia hidup di dunia, maka Allah mencatat
mencabut nyawa orang ini dalam keadaan dia sabar, dalam keadaan husnul khotimah, sehingga nanti begitu masuk ke dalam jannah mereka akan mengingatkan, Assalamualaikum bima sobat, selamat atas kalian bisa masuk jannah. Dan ini semua disebabkan karena dulu di dunia kamu bisa sabar, yaitu sabar ketika menghadapi 3 perkara ini: sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar ketika menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.